Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan di pagi hari ini, kita dapat melaksanakan room meeting dalam rangka kegiatan PCT B7. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Opan Maulana Dermawan. Saya bertugas sebagai host dalam meeting kali ini. Dan untuk membantu jalannya meeting ini, saya dipandu oleh Kak Nandar Sulaiman sebagai moderator dan Kak Nabila Nurnafita sebagai presenter untuk menyampaikan paparan materi. Oke, sebelum ke materi, saya ucapkan selamat Hari Pahlawan Nasional yang diperingati hari ini bertepatan pada tanggal 10 November 2020. Kita harus berbangga karena jasa para pahlawan kita dapat merdeka sampai saat ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kanandar Sulaiman selaku moderator. Untuk Kanandar, saya persilakan. Selamat Hari Pahlawan. Semua dibolongin ya? Iya. Yang saya hormati Bapak Ibu serta itu biasa keliling susah karena bisa lama kata Eva aja soalnya ayo nama gitu. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 26 Agustus 2002 dari Desa Bojong Cideres, Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka. Kak Nabila sekolah di SMAN 1 Kasokandal. Jika Bapak Ibu guru atau rekan-rekan semua ingin menghubungi Kak Nabila, bisa menghubungi ke nomor WA-nya yaitu 0853 1871 9135. Meeting kali ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 50 menitan dari jam 10.00 sampai 10.50 waktu Indonesia bagian Barat. Mulai saja ya untuk sesi pemaparan materi. Angga. Ya, terima kasih Kak Nandar. Ya. Sebentar ya. Gimana Kak Nandar, sudah ada? Udah. Yes. Ya. Enggak. Ya, langsung saja seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Nandar, saya Nabila Nurlatifah. Saya akan memaparkan materi tentang cara mengenal produk skincare. Saya sudah membagi menjadi beberapa poin penting, di antaranya tentang pengertian skincare, perbedaan kulit wajah pria dan wanita, jenis-jenis skincare, bahan-bahan yang berbahaya jika digunakan khususnya untuk ibu hamil dan menyusui, mengetahui jenis kulit dan tips merawatnya, tahapan penggunaan skincare, dan yang terakhir adalah manfaat menggunakan skincare bagi pria dan wanita. Ya, skincare di sini sebenarnya bukan hanya untuk wanita saja ya, namun juga pria juga sangat memerlukannya untuk melakukan skincare atau perawatan kulit. Dari bahasanya, skincare ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti bahwa skincare itu adalah perawatan kulit. Sedangkan menurut para ahli atau berdasarkan istilahnya, skincare ini merupakan suatu usaha untuk melakukan perawatan kulit dengan menggunakan alat atau produk tertentu agar kulit yang dimiliki tetap dalam keadaan yang sehat dan dalam kondisi yang baik. Jadi, skincare atau perawatan ini adalah serangkaian aktivitas yang mendukung kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan meringankan kondisi kulit. Skincare dapat mencakup nutrisi bagi kulit hingga menghindari dampak negatif dari paparan sinar matahari atau UV yang berlebihan. Sebenarnya ada perbedaan kulit antara wajah pria dan juga wanita. Dilihat dari kulit pria lebih mudah mengelupas, di mana hal ini kulit pria ini sangat lebih sensitif dibandingkan kulit wajah pria wanita. Jadi oleh sebab itu cara membersihkan wajah pria ini memerlukan perhatian yang lebih ekstra.
Lalu yang kedua ada pori-pori. Pori-pori kulit wajah pria ini lebih besar dibandingkan wanita. Dan yang ketiga ada siklus hormonal. Siklus hormonal yang lebih berperan itu adalah perempuan ya, di mana perempuan ini mengalami siklus hormonal atau menghitam yaitu hiperpigmentasi dibandingkan pria. Lalu yang keempat ada kadar kolagen. Kadar kolagen pria lebih tinggi dibandingkan wanita, sehingga menyebabkan kulit pria ini lebih tampak lebih awet muda dibandingkan seorang wanita. Lalu yang kelima ada rambut wajah. Khususnya untuk pria memiliki rambut wajah itu antara kumis dan juga janggut. Oleh sebab itu, maka apabila ingin melakukan pemotongan atau mencukur, memerlukan krim pencukurnya ya, takut dikarenakan apabila ada kulit yang kering akan mengalami sensitif. Sebentar. Selanjutnya, dari hasil penelitian para ahli, itu berdasarkan sumber LAITI, terdapat pria yang melakukan perawatan kulit sebanyak 21 orang dari 100 orang, atau hanya sekitar 21%-nya saja yang sadar akan perawatan. Cukup jauh dibandingkan dengan wanita, dari 100 orang, hanya 89%-nya saja yang sadar akan perawatan kulit wajah ya. Lalu bagaimana sih tips merawat kulit bagi pria dan wanita? Sebenarnya sama saja, namun hanya bedanya pria di sini kan rutin untuk melakukan pencukuran janggut dan juga kumis, maka seperti yang tadi saya sampaikan memerlukan krim pencukur wajah dikarenakan kulit pria di sini lebih sensitif. Lalu yang kedua, cuci wajah menggunakan sabun. Disarankan mencuci wajah hanya cukup dalam 1 hari 2 kali saja. Ditakutkan nanti sebum atau minyak alami kita akan hilang, nanti kulit kita akan menjadi kering. Lalu yang ketiga, jangan lupa tabir surya atau untuk pagi hari dan siang hari ada sunscreen dan juga sunblock untuk menghindari paparan sinar matahari langsung. Yang keempat, perhatikan kelembaban bibir. Untuk kelembaban bibir disarankan jangan menggunakan air liur kita dikarenakan ditakutkannya nanti bibir kita akan menghitam. Lalu yang kelima, lakukan eksfoliasi. Eksfoliasi ini adalah pengangkatan sel kulit mati. Disarankan dalam 1 minggu hanya dilakukan 2 kali saja. Ditakutkan nanti pori-pori kita akan membesar. Dan yang keenam, hindari penggunaan make up. Untuk wanita disarankan apabila hanya acara-acara tertentu saja ya menggunakan make up. Nanti pori-pori kita akan tersendat oleh make up itu dan lalu nanti akan memunculkan jerawat dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, pilih produk yang sesuai. Pilih produk yang sesuai apabila kulit kita sensitif, kombinasi jerawat dan lain sebagainya. Nanti akan dipaparkan juga. Lalu ada jenis-jenis skincare. Jenis-jenis skincare ini dibagi menjadi 2, ada skincare tradisional dan juga ada skincare modern. Skincare tradisional saya hanya ya sebenarnya banyak, namun ini yang cukup sering digunakan sepertinya. Yang pertama ada garam laut atau biasanya garam yang suka ada di dapur ya. Untuk manfaatnya ini adalah untuk menghilangkan komedo di wajah. Lalu yang kedua ada minyak kelapa. Minyak kelapa ini sangat mudah sekali untuk menghilangkan noda hitam dan bisa meremajakan kulit. Lalu yang ketiga ada madu. Madu sudah sangat jelas sepertinya seperti untuk para wanita khususnya sangat sering menggunakan ya. Dan manfaatnya di sini ada seperti mencegah penuaan, melembabkan kulit, menyembuhkan luka di kulit dan lain sebagainya. Lalu ada putih ketelur, khususnya untuk putih telur ini sangat ampuh untuk mengencangkan kulit kita, mengecilkan pori-pori, mencegah dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Selanjutnya ada skincare modern. Skincare modern ini hanya lebih untuk mengefektifkan ya, seperti facial wash, exfoliator, lalu ada serum, ada pelembab, ada masker, dan ada sun protection atau sunscreen dan sunblock. Ya, sepertinya sudah cukup jelas untuk skincare modern. Lalu yang terakhir ini ada kandungan yang berbahaya jika digunakan khususnya untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui ya. Pria juga perlu sangat khususnya pria juga sangat tahu ya dan juga harus tahu. Yang sering biasa kita dengar itu tentang kandungan yang berbahaya itu adalah merkuri. Merkuri itu merupakan salah satu bahan logam ya. Di sini ada saya paparkan juga seperti paraben. Paraben itu merupakan zat pengawet yang digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi dalam produk kosmetik. Paraben memiliki sifat untuk meniru estrogen yang berkaitan dengan peningkatan risiko kanker payudara. Zat kimia ini diserap melalui kulit dan telah diidentifikasi dalam sampel biopsi dari tumor payudara. Zat ini dapat menyebutkan dalam make up, sabun untuk tubuh, deodoran, sampo,
dan juga pembersih wajah. Jadi kita juga bisa menemukannya dalam produk makanan atau dan farmasi. Selanjutnya ada zat perwarna sintesis. Perhatikan apakah ada istilah FD dan C atau DNC. Sebenarnya sebagai istilah pewarna buatan yang mewakili makanan dan DNC mewakili obat dan kosmetik. Huruf-huruf ini pada tubuh atau wangi ini sangat berbahaya apabila terlalu banyak. Efek sampingnya itu dapat membuat sakit kepala, mengiritasikan kulit, menyebabkan alergi, asma, dan gangguan pernapasan hingga merusak sistem. Lalu yang keempat ada petalatis. Petalatis ini perlu kita waspadai karena zat ini digunakan dalam hampir banyak produk seperti lotion, cat kuku, atau hairspray untuk meningkatkan fleksibilitas dan kelembutan. Petalatis ini dikenal sebagai pengganggu endokrin yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker payudara, perkembangan payudara dini pada anak perempuan, dan cacat pada reproduksi pada pria dan wanita. Sayangnya keberadaan kandung N tidak selalu dicantumkan pada setiap produk. Keberadaan zat ini disembunyikan dalam label atau secret formula. Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati apabila ada label seperti ini ya, parfum atau secret formula. Lalu yang terakhir ada triklosan. Triklosan ini selain pada beberapa produk skincare, kandungan triklosan umum ini ditemukan pada pasta gigi, deodoran, dan sabun antibakteri. Zat kimia ini berkaitan dengan gangguan hormonal, resistensi bakteri, gangguan fungsi otot, dan gangguan fungsi kekebalan tubuh. Triklosan juga dapat meningkatkan munculnya alergi. Nah, meskipun bersifat antibakteri, zat ini justru membuat bakteri lebih kuat dan bertahan lama. Lalu, apa sih ciri-ciri skincare yang mengandung zat bahaya? Sepertinya sudah sangat familiar ya, dan akan saya ulas kembali. Yang pertama, tidak tercantum izin BPOM. Tidak tercantum izin BPOM sebenarnya bisa disamarkan. Namun, ada cara lain di mana apabila suatu produk tersebut sudah dicantumkan BPOM, maka kita tinggal membuka situs BPOM-nya saja. Lalu kita bisa memfoto QR-nya atau memasukkan nomor BPOM-nya. Apabila sudah terizinkan, maka produk tersebut bakal ada di situs tersebutnya ya. Lalu yang kedua, aromanya bau yang sangat menyengat. Khususnya untuk merkuri baunya seperti bau logam. Lalu yang ketiga, panas digunakan. Ini berbeda dengan kulit sensitif ya. Rasanya itu panas dan sangat perih. Dan juga bukan merupakan reaksi detox bukan ya, beda lagi. Dan yang keempat ada ketergantungan. Ketergantungan ini apabila kita berhenti, maka permasalahan wajah kita akan kembali lagi dan akhirnya kita terus menggunakan produk tersebut. Yang kelima, kulit putih pucat. Nah, kita juga bisa membedakan antara kulit putih pucat dan kulit putih normal ya. Lalu yang keenam, kulit memerah ketika terkena sinar ultraviolet atau sinar matahari. Yang keenam, krimnya lengket dan warnanya mengkilap. Warnanya mengkilap khususnya untuk merkuri juga, itu warnanya mengkilap seperti ada bercak-bercak kacanya, kurang lebih seperti itu yang saya ketahui ya. Lalu, ini untuk mengetahui jenis kulit dan tips merawatnya. Yang pertama itu ada tipe kulit kita misalkan berminyak ya, lalu ada indikatornya, wajah cepat berminyak di area dan make up tidak tahan lama. Lalu bagaimana perawatannya? Perawatannya kita menggunakan produk yang mengandung asam salisilat. Lalu ada tipe kulit kering, kulit terasa kencang setelah cuci muka. Perawatannya produk yang mengandung sodium, hyaluronate atau asam hyaluronik, dan pelembab yang mengandung ceramide. Lalu ada tipe kulit sensitif saat terkena sinar matahari dan mudah alergi. Perawatannya menghindari produk yang mengandung benzoil, peroksida, asam salisilat, asam glikoside. Lalu untuk kombinasi, indikatornya berminyak di bagian T-zone. T-zone itu bagian hidung ke jidat, namun kering di area pipi ya. Gunakan minyak jojoba untuk menyeimbangkan minyak sebum alami kita dan kelembaban. Lalu untuk tipe kulit normal memiliki keseimbangan minyak dan kelembaban yang tinggi. Perawatannya mengikuti penggunaan produk perawatan dengan vitamin C dan E. Lalu ada tahapan penggunaan skincare. Tahapan penggunaan skincare ini bisa dilakukan pada siang atau malam hari. Yang pertama, tidak lupa kita menggunakan produk cleanser. Cleanser ini adalah sabun cuci wajah atau cuci wajah gitu ya. Lalu yang kedua ada toner, yang ketiga ada serum. Toner dan serum ini sama manfaatnya, yaitu untuk
menyeimbangkan pH atau menyeimbangkan yang ada di wajah kita, namun serum ini lebih kuat penyimbangan pH-nya dibandingkan toner. Lalu yang keempat ada moisturizer, dan yang kelima ada sunscreen atau sunblock untuk siang dan pagi hari. Lalu yang kelima, mohon maaf, untuk malam harinya itu ada face oil. Selanjutnya, dan yang terakhir ini ada manfaat menggunakan skincare bagi pria dan wanita. Yang pertama menunda munculnya penuaan dini, yang kedua memberikan nutrisi, dan yang ketiga meminimalisir dark spot, yaitu seperti tadi munculnya hitam-hitam di wajah. Yang keempat mengurangi risiko kulit kusam, dan yang kelima akan menjadi lebih kenyal dan sehat. Ya, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Berarti Mas Amin udah bayar. Jadi skincare itu untuk wanita ya. Iya, betul Kak. Malahan lebih rawan yang pria gitu. Iya, sebenarnya skincare ini khususnya bagi pria juga sangat penting karena apalagi wajah pria ini lebih sensitif dibandingkan wanita. Oh iya ya. Iya. Yang orang juga suka juga yang bibir itu. Iya. Nggak boleh ya gitu. Itu tidak boleh karena kan lidah ayam kita kan mengandung enzim gitu ya, ada enzimnya gitu. Yang saya ketahui seperti yang sudah dipaparkan oleh dokter, juga pernah saya mendengar di sumber lain bahwa untuk agar bibir kita tidak kering itu jangan menggunakan air liur kita, katanya seperti itu, karena nanti akan menghitam. Sudah saya rasakan sendiri sebenarnya ya, waktu itu karena saya juga selalu membasahkan bibir saya menggunakan air liur saya, ternyata memang benar menjadi hitam gitu bibir saya juga. Biasanya itu kaupan, biasanya kaupan. Maksudnya? Yang suka basahi jenis skincare juga tuh ada yang tradisional ya. Iya. Yang bonus berkumpul itu jadi. Ada garam laut gimana itu? Gimana Kak? Gimana kurang jelas suaranya? Wah, itu ya masih juga semuanya. Kering gitu wajahnya pakai garam laut. Bentar Kak, sebentar. Sebentar Kak. Ya Kak, boleh diulangi? Kan tadi jenis skincare itu ada dua macam. Ada yang tradisional sama yang modern. Iya. Itu pakai yang tradisional pakai garam laut nggak kering. Takutnya kering malah jadi ini nyebabin keriput gitu. Nah, untuk garam laut ya hanya disarankan pada bagian hidung saja Kak, seperti komedo ya. Ini kan garam laut atau garam yang ada di dapur tuh khususnya hanya untuk menghilangkan komedo saja ya, seperti yang saya tahu ya. Jadi cara penggunaannya ini hidung kita dibasahi saja, kita dibasahi, lalu nanti ada tinggal ditaburi oleh garam yang tersedia, tinggal digosok-gosok aja Kak, sekitar seberapa menit digosok-gosok, nanti tinggal langsung dibilas menggunakan air dingin. Agar penggunaan air ini nanti akan menghasilkan pori-pori kita kembali. Jadi itu Kak. Jawab. Mau bertanya? Mas Pasang, Pak Dedi bertanya. Ya Bu. Ya, kalau itu ada pengaruh untuk perbedaan kulit kering, kulit berminyak, itu bagaimana cara yang paling cocok mengatasinya tuh? Oh iya. Ya Bu ya, untuk cara yang paling cocok itu berdasarkan tipe-tipe kulit ya Bu. Kita hanya yang paling penting itu seperti jaga pola makan ya Bu ya, dibandingkan dengan menggunakan produk-produk lain.
jaga pola makan, jaga pola kesehatan. Karena tiap kulit kita, khususnya anak kaum remaja gitu ya, sangat labil. Dan sebab itu dibantu dengan menggunakan alat-alat produk yang sudah saya sampaikan, ditambah juga dengan pola sehat kita, pola makan kita juga perlu diatur agar penyeimbangan antara produk dan pola kesehatan kita juga seimbang. Sehingga tipe-tipe kulit yang di ini yang sudah saya sampaikan ini tidak akan menjadi masalah. Seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan lain dari rekan-rekan atau Bapak Ibu guru. Oh ya, sesi tanya jawab cukup berapa pertanyaan? 3 aja ya, Kak Nabila? Ya, 3 aja untuk kesehatan. Tadi kan udah 1 ya, tinggal 2 lagi. Izin berbicara, tuh Kanandar itu ada yang bertanya di chat. Oh iya ya. Makasih Kak. Ya, Kak Nabila. Ya. Ini dari pertanyaan Dera. Kak, bagaimana penggunaan serum untuk di malam hari? Katanya. Stepnya setelah sebelum kayaknya gitu. Enggak. Mohon maaf Kak, ulangi lagi gimana? Jadi kata Kak Dera itu bagaimana penggunaan serum untuk di malam hari katanya. Penggunaan apa Kak? Penggunaan serum di malam hari. Oh, untuk penggunaan serum di malam hari ya, sudah. Stepnya setelah toner apa sebelum toner katanya? Untuk penggunaan serum, ini berlebihan ya. Sebentar supaya lebih jelas saja. Mana? Nah, ini sudah saya urutkan. Untuk penggunaan serum itu lebih baik tunernya dulu. Karena serum ini, serum nanti akan mengunci dari tuner ini. Jadi, untuk penggunaan serum, pertama kan kita cuci wajah dulu, cuci wajah. Nanti kan setelah kita nanti bersih, langsung menggunakan tuner. Setelah tuner nanti kita menggunakan serum. Jadi serum itu rangkaian ketiga, Kak. Untuk Kak Dera, apakah udah jelas atau gimana? Baik, ya. Waktunya juga masih lama. Iya. Sampai jam 10. Sekarang masih 10. Iya, Pak. Jadi intinya kalau skincare itu yang penting ada izin BPOM-nya ya, Nabila. Terpenting harus ada izin BPOM. Betul Kak, izin BPOM-nya. Misalkan di suatu produk tersebut sudah terizin BPOM, disarankan kita membuka situsnya tuh ya Kak, ada situs webnya BPOM. Nanti kita tinggal cantumkan saja nomor BPOM atau kita foto QR-nya. Nanti akan muncul. Apabila tidak muncul berarti produk tersebut tanda tanya. Iya Kak. Juga ya, babin kanker juga ya. Iya betul, ini sudah saya terlihat ya Kak ya, apabila kita menggunakan produk abal-abal dengan bilangnya racikan dokter, ini nanti wajah kita akan seperti ini Kak. Oh iya ya.
Bahaya itu ya. Ya cukup ngeri gitu ya kayak. Iya, sangat bahaya sekali. Bukan hanya di wajah, nanti ini akan menjalar ke seluruh tubuh. Bisa bisa jadi. Itu bisa nyebabin kanker itu kenapa itu? Tadi kanker payudara. Iya Kak, gimana? Nah, itu iya, itu karena ada satu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada bahan-bahan yang mengandung seperti itu nanti akan menjalar ke seluruh tubuh. Yang rentan khususnya untuk wanita itu nanti akan menjalar ke saluran payudara, Kak. Maaf. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Waktunya sudah 5 menit lagi. Ya, masih lama sih. Karena bila itu kalau skincare yang abal-abal nih, Ya. itu kan biasanya dari hasil racikan gitu. Yang saya tahu itu dari hasil racikan, terus menjualnya juga kiloan gitu ya. Atau gimana? Iya Kak, gimana? Gimana Kak? Kan yang saya tahu nih, kalau skincare abal-abal itu biasanya dijualnya kiloan atau gimana itu? Nah, tergantung ya Kak, sebenarnya ada juga yang ya secara nekat gitu yang ininya kiloan, lalu nanti setelah kiloan itu nanti dimasukkan ke pot-pot seperti ini ya Kak, dipisah-pisahkan dengan embel-embel bahwa ini racikan dokter. Ini seperti itu, sangat banyak sih sebenarnya yang seperti ini yang tanpa adanya merek. Jadi makanya kita harus berhati-hati khususnya bagi kaum wanita. Jangan tergiur dengan harga yang khususnya harga yang murah, apalagi dengan cara yang instan dan sangat cepat untuk pemutihan wajah. Nah, seperti itu, Kak. Ya, dulu. Ini ada kata Dera nih Kak. Ya. Boleh rekomend produk yang bisa mengurangi beruntusan? Produk yang bisa mengurangi beruntusan. Ya. Untuk produk yang bisa mengurangi beruntusan, disarankan jangan menggunakan yang instan-instan gitu ya. Tapi mencari produk yang ada kandungan untuk yang tradisional gitu ya, seperti yang ada kandungan green tea. Kalau nggak green tea, seperti green tea, lalu ada matcha seperti itu. Untuk yang tradisionalnya hanya cukup menggunakan hampas ini ya, apa namanya teh kantung, tahu Kak? Teh kantung gitu ya. Lalu nanti si hampasnya lebih baik langsung ditempelkan saja, misalkan beruntusan di area jidat, lalu nanti ditempelkan, tunggu beberapa menit, disarankan menggunakan air hangat ya Kak, untuk penggunaannya. Supaya nanti si pori-pori kita terbuka nanti tunggu beberapa menit setelah lumayan mengering atau rada agak ini ya, agak tertarik, nanti tinggal dicucinya menggunakan air dingin. Air dingin ini berfungsi untuk menghasilkan pori-pori setelah pori-pori kita membuka. Disarankan produk itu menggunakan yang tradisional saja. Sepertinya menurut saya gitu yang tradisional apabila kita menggunakannya secara rutin, maka hasilnya akan sangat maksimal. Seperti itu, Kak. Lebih aman juga. Iya, lebih aman. Lalu ada sekarang banyak gitu ya anak-anak muda yang memperjualbelikan masker-masker organik. Nah, bisa menggunakan itu masker-masker organiknya itu yang mengandung bahannya seperti menggunakan green tea, matcha, lain sebagainya. Itu kalau ampas teh itu biasanya kan didiemin dulu 1 malam gitu, apa enggak? Apa udah digunain terus langsung Kalau menurut saya sih yang biasa saya gunakan suka langsung sih Kak, suka langsung. Jadi Iya. udah dipakai terus langsung dijadiin masker gitu. Ya enggak, jadi nanti kan biasa gitu ya kayak cuman ngingin aja, ngebasahin aja gitu ya, ngebasahin nanti tinggal si hampasnya bungkus kantongnya dibuka, nanti hampasnya langsung diratakan ke bagian yang beruntusan. Seperti itu. Bekas ya kepada Bapak Ibu guru atau rekan-rekan ada yang ditanyakan lagi? Waktunya masih agak lama nih.
Oh, ini kata daerah yang terakhir ini, Kak. Aduh. Ya, boleh. Untuk eksfoliasi wajah bagus, eh, chemical eksfoliasi atau fiskal eksfoliasi katanya. Sepertinya sama saja ya, namun untuk dibandingkan dengan chemical eksfoliasi atau physical eksfoliasi, menurut saya sama saja, tapi dengan tata cara yang kita juga perhatikan ya. Kalau misalkan chemical eksfoliasi atau physical eksfoliasi digunakan secara berlebihan atau secara terus-menerus itu sangat berbahaya juga, bukan berbahaya, sangat berpengaruh kepada kita, maka hasilnya tidak akan sempurna. Jadi mau chemical eksfoliasi atau physical eksfoliasi intinya sama saja, namun digunakan dalam seminggu digunakan 1 sampai 2 kali saja. Seperti itu Kak. Jadi sama saja. Yang penting jangan berlebihan gitu ya. Iya, yang penting jangan berlebihan. Iya, iya. Ini ada chat lagi. Bentar. Oh ya, terima kasih Kak katanya. Iya, sama-sama Kak. Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Iya. Enggak. Barangkali Kak Nabila ada masukan atau tips-tips yang ingin disampaikan gitu. Iya, untuk tips yang akan saya sampaikan, perawatan ini sebenarnya sangat penting ya, bukan hanya untuk wanita saja, namun pria juga sangat penting untuk penggunaannya ini. Karena khususnya seperti yang tadi saya sampaikan, kulit pria ini lebih rentan terkena sensitif dibandingkan dengan wanita. Walaupun produk-produk yang dipasarkan ini sangat banyaknya untuk wanita ya, namun pria juga banyak kok produk-produk yang khusus untuk pria penggunaannya. Dan untuk apabila ada yang bertanya apakah produk pria dan wanita bisa dicampur gitu, maksudnya yang wanita memakai produk pria dan sebaliknya. Sebenarnya sama saja, bisa. Yang seperti yang sudah saya baca, seperti sumber yang saya baca itu bisa menggunakannya. Namun seperti biasa kita juga harus mengetahui tata aturan cara pakainya seperti itu Kak. Kurang lebihnya seperti itu aja Kak Iya, Bu. untuk tips dan ininya ya pesan-pesannya. Ya, terima kasih. Iya. Sebelum kita tutup, kita tutup pukul 10.50 ya. Iya Kak. Kita tutup pukul 10, 40 menitan kali ya. Ya. Sesi tanya jawab. Izin bicara, Kak Nandar, mohon maaf suaranya kurang jelas. Mungkin sinyalnya kali di sini agak jelas. Oh begitu ya Kak. Maksudnya pas ayat 130 ya, oke kan dulu. Kapan? Ya Kak, udah jelas. Untuk sesi tanya jawab nanti akan ditutup pada pukul 10.40 menit. Baik, kalau ada yang bertanya, silakan. Ada waktu 5 menitan lagi. Kayak lanjut. Aku macam orang hilang, semula. Kita akhirnya punten ya, itu terbayar tapi belum kita terbayar kalau punten banyak, jadi banyak. Jadi kalau tidak ada, tutup aja ya. Iya Kak, silakan. Untuk seminar kali ini kita tutup saja ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya kembalikan. Oke, baik Kak Nandar, terima kasih telah memandu jalannya meeting kali ini dan telah membantu Kak Nabila untuk memaparkan materi yang disampaikan. Dari tadi materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali itu ya. Iya, Kak. Jadi banyak manfaat sekali bagi kita khususnya remaja-remaja agar tidak memilih atau agar tidak salah memilih produk-produk skincare yang berbahaya untuk kulit kita. Iya, betul, Kak. Ya. Meeting sekitar 13 menit lagi ya, masih terbilang cukup lama. Mungkin sangat bagus sekali ya tadi materi yang disampaikan oleh Kak Nabila, dan Kak Nana juga sangat bagus sekali membantu jalannya meeting kali ini. Iya, terima kasih, Kak. Untuk terakhir, kayaknya ada mau ditambahkan dari Kak Nabila? Sepertinya sudah cukup, Kak. Nah, Iya. oke, baik. Jadi meeting kali ini mungkin cukup sekian ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi mungkin ya Kak Nabila. Iya, Kak. Waktu Mungkin sudah cukup. meeting masih 10 menit lagi. Kita tunggu dulu. Soalnya ada mau tambahan dari instruktur kita. Baik, untuk kakak-kakak dan bapak ibu, jangan lupa untuk mengisi presensi meeting agar tercatat agar tercatat mengikuti meeting tersebut. Iya. Selamat ya untuk penampilan perdananya. Dari Ya. saya instruktur sedikit saja. Saya pikir nanti kalau untuk tadi ada Nisa ya, terus ada siapa? Dara ya, Dera, Bu. Dera sempat masuk. Terus pemaparannya juga sudah sangat jelas sekali. Jadi nanti meskipun tadi ada siapa? Ada Dera, ada Anissa, nanti gilirannya mereka bolehlah kita ikut berpartisipasi kalau sekarang belajar ya. Jadi kita bagus untuk Iya, Bu. penayangan. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Itu aja. Oke, mungkin cukup tambahan dari Bu Afifah. Oke, Selanjutnya ada lagi. ada lagi. Jam berapa? Nanti jam 12 siang, Bu. Oh, jam 12 Ya, Bu, siang. jam 12 siang. Di roomnya room siapa? Di room Nabila, atau Bu. di Nandar? Oh, di room Nabila. Ya, Berarti Bu. Nabila yang jadi hostnya. Ya, Bu. Ya. Terus kalau Nandar jam berapa? Nandar kebagian sore jam 2, Bu. Baik, siap. Selamat ya. Ya, siap. Iya, Makasih, Bu. Bu. Terima kasih. Ya. Oke, untuk mengakhiri meeting kali ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu.